Baik. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Ibu Rami, Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya, Bapak bilang kemarin ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya Pak ya? Iya Bu. Sebelumnya memang saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi kan Bu. Dan Iya. saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu berikan untuk mendiskusikan permasalahan saya ini Bu. Iya, baik Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, ngomong-ngomong nih Pak nih, apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan dari Bapak? Iya Bu. Terima kasih ya Bu waktunya. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik Bu. Oh, baik Pak. Nah, sebelum kita mulai nih, gimana nih perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Kira-kira ada hal khusus nggak yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan gitu? Sejujurnya kan Bu, saya Ya. sedikit merasa kecewa. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya ini mencari solusi yang lebih efektif gitu Bu. Oh, apa yang membuat Bapak kecewa? Ini Bu, saya merasa gagal dalam mengemban amanah pekerjaan saya ini yang sudah dipercayakan kepada saya nih Bu. Pekerjaan yang bagaimana ini, Pak? Ini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi saya Bu dalam Oh, menangani kedisiplinan siswa nih Bu. oh, jadi tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini apa, Pak? Saya ingin tingkatkan kedisiplinan siswa semakin meningkat kan Bu, sehingga sekolah kita ini dapat lebih tertib dan anak-anak bisa mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah kita ini Bu. Oh, ingin meningkatkan Iya, kedisiplinan siswa gitu ya, Pak ya? iya Bu. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa nih Iya, Bu. ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan nih ini, dari kegiatan ini? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan itu kan Bu, dengan melihat tingkat siswa yang tidak banyak lagi dalam melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini Bu. Oh, berarti di sini ini ya Pak ya, Bapak mengalami kesulitan ya dalam Iya Bu. mendisiplinkan siswa begitu ya Pak ya? Iya Bu. Apa kira-kira nih yang membuat Bapak kesulitan dalam mendisiplinkan siswa di sekolah? Kesulitan yang saya hadapi karena masih kurangnya kerjasama dari rekan-rekan guru yang lainnya untuk mendisiplinkan anak-anak nih Bu. Jadi sehingga mereka makin menjadi-jadi setiap harinya tuh Bu. Oh iya, baik mungkin Bapak bisa ceritakan lebih lanjut gimana? Itulah tadi Bu, saya melihat semakin hari semakin banyak anak-anak kita yang melanggar peraturan sekolah dan Bu, Iya, seperti datang terlambat, pakaian mmm, yang tidak rapi, banyak anak yang meninggalkan kelas di jam pelajaran, dan masih banyak lagi yang kita lihat yang tidak disiplin dari siswa-siswa kita ini Bu. oh berarti nih siswa-siswa Bapak banyak yang belum disiplin begitu ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira nih menurut Bapak nih, bagaimana Bapak bisa menghadapi situasi tersebut? Gimana nih menurut Bapak nih? Menurut saya semua bisa ambil andil dalam meningkatkan kedisiplinan siswa Bu. Dengan cara saling kerjasama dengan rekan sejawat untuk mengungkap ataupun untuk mengurangi ya Bu ya indisipliner Mhm. pada anak-anak kita ini. Oh begitu. Jadi Bapak ingin, semua guru itu ikut andil ya untuk Iya Bu. mendisiplinkan anak gitu ya? Iya. Nah, baik Pak, dari skala 1 sampai 10 nih, dari Iya. masalah yang Bapak sampaikan tadi, Iya. dan sudah Bapak terapkan nih selama ini, Bapak itu kira-kira sekarang tuh berada di posisi yang nomor berapa Pak, antara 1 sampai 10 itu? Dari skala tersebut dan yang sudah saya lakukan dan yang saya lihat dari kedisiplinan siswa saya masih berada di posisi kelima lah Bu. Posisi Oh, 5. masih di posisi 5 gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan ke posisi berapa nih? Rencana saya ialah saya akan mengkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun saya akan meningkatkan ke mungkin ke yang ketujuh bahkan yang ke-8 gitu.
Oh. Jadi rasa disiplin anak siswa ini itu kan menjadi target kita utama, mendisiplinkan mereka ya Bu ya. Oh, berarti Bapak inginnya karena sekarang Bapak di posisi 5, Bapak Gimana? ingin ke 7 atau ke 8 gitu ya, Pak, Iya, ya? iya Bu. Nah, menurut Bapak nih, untuk mencapai posisi 7 atau 8 sekarang, apa Mhm. nih rencana Bapak untuk mencapai itu gitu, mencapai posisi 7 dan 8 ini? Ya, itu tadi Bu, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, agar kepala sekolah membuat rapat dengan dewan-dewan guru dan dapat menyelesaikan atau mencari solusi yang lebih baik agar murid tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau disiplin kita ini Bu. Jadi sehingga Mmm. anak-anak itu lebih disiplin lagi, lebih bagus lagi, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Oh, begitu. Berarti koordinasi dengan kepala sekolah gitu Iya, ya, Pak, ya? mhm. Nah, menurut Bapak nih, ada nggak prioritas gitu yang Bapak miliki dalam rencana ini? Ada prioritas utamanya nggak gitu? Prioritas, itu kita membuat pondasi yang kuat bersama rekan-rekan guru Mhm. dalam mendidik dan meningkatkan kedisiplinan murid. Itulah Bu Oh. yang, prioritas saya. Oh gitu. Berarti selain kerja sama dengan kepala sekolah juga dengan, guru ya, Pak, ya? Iya Kerja iya sama Bu. dengan rekan guru. Nah, karena ada kerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Nah, ada nggak, Pak, kira-kira, strategi yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang saya ambil itu ataupun tujuannya, saya dan rekan sejawat lebih aktif dalam memantau tingkat kedisiplinan, terus saya akan meningkatkan kembali kepada rekan guru agar dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, di mana dalam keyakinan kelas itu pasti ada tanggung jawab murid yang harus ditingkatkan. Nah, dengan mengingatkan kembali pada rekan-rekan guru yang lainnya. Yang Mhm. ketiga itu berkoordinasi dengan wali murid agar saling kerjasama untuk mengantarkan anak-anaknya datang ke sekolah lebih cepat sehingga tidak terlambat lagi. Dan yang keempat, pada saat upacara bendera setiap Senin agar yang menjadi pembina upacara itu selalu mengingatkan janji siswa yang dibacakan, yang uh, dituliskan, yang menjadi satu peraturan kita, di mana dalam janji siswa tersebut terdapat poin-poin dalam menaati segala peraturan di sekolah. Ini tuh Bu. Oh ya, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Jadi selain kerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, Bapak juga melibatkan wali murid dan murid Iya, itu langsung ya. iya. Itu adalah langkah-langkah yang dan strategi yang sangat baik menurut saya, dan rencana aksi yang sangat terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak mengatasi permasalahannya dengan lebih efektif. Nah, Iya. sekarang nih, kapan kira-kira nih Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Baik Bu, saya akan langsung koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah nanti agar rencana aksi tersebut dapat terrelasi dengan baik ya Bu ya. Baik. Berarti Bapak akan langsung koordinasi dengan Iya, kepala sekolah ya? saya akan langsung Nah, koordinasi dengan kepala sekolah. ada persiapannya nggak gitu, Pak, untuk menjalankan itu? Yang saya persiapkan Bu, saya akan cek di setiap kelas apakah ada keyakinan kelas yang diterapkan dan ditempel di dalam kelas dengan Mhm, sudah melihat setiap kelas, jadi bisa mengingatkan kepada siswa mhm. tentang penerapan dan pentingnya keyakinan kelas itu Bu. Iya, berarti ini untuk melakukan cek ke setiap kelas ini, eee, siapa nih atau ada nggak dukungan yang membantu Bapak nih untuk merealisasikan itu nih? Ya Bu, yang dapat tentu saja dukungan dan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid itu tadi. Dan kita tugaskan dari kalau dalam kelas itu sebagai wali kelas, Mhm. ada ketua kelas, dan perangkat-perangkat kelas itu bisa menerapkan itu dan bisa kita bekerja sama, Bu. Jadi melibatkan semua warga sekolah Iya, gitu, Pak, ya? iya Bu. Nah, bagaimana nih Bapak nanti melihat, tindak lanjut atau tolak ukur keberhasilan dari rencana yang Bapak, ajukan tadi itu? Tolak ukur yang saya ambil adalah dengan berkoordinasi dengan rekan guru, apakah keyakinan
kelas itu sudah diterapkan sepenuhnya kepada seluruh murid selama pembelajaran, serta melihat apakah persentase anak yang melanggar peraturan dan kedisiplinan sudah berkurang. Mungkin itu Bu tolak ukurnya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi, Saya sangat senang mendengarkan rencana dan strategi yang Bapak sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat lebih disiplin dalam menjalankan semua peraturan yang ada ke depannya. amin, amin ya Rabbal alamin. Oke Bu, kalau begitu terima kasih Bu, saya pun masih ada kelas yang lainnya. Terima kasih sekali lagi atas saran dan masukannya Bu, dan mendengarkan kesulitan yang sedang saya hadapi ini Bu. Ya, sama-sama Pak, sukses selalu ya untuk Bapak ya. Amin. Begitu juga dengan Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, baik Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.